warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar dan Layanan Langsung. Sebelum lebih jauh membahas bagaimana ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar dan layanan langsung, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri. Dari makna kata dan banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yang telah kami tuliskan dalam makalah, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau konseli secara kontinu dan sistematis, dilakukan oleh seorang profesional atau konselor yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, memaknai konseling secara etimologis dan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konseling dengan konseli atau klien dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan sebuah proses terpadu dalam bimbingan. Dari dua pengertian mengenai bimbingan dan konseling, dapat kita maknai bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor, agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal, serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, program layanan bimbingan dan konseling adalah rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya. Program bimbingan dan konseling sebagai seperangkat rencana kerja bimbingan dapat disusun secara sistematis dan terencana. Berdasarkan kompetensi yang diharapkan, dapat disusun secara sistematis berdasarkan analisis kebutuhan dan serta secara keseluruhan bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan, visi, dan misi sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara bimbingan dan konseling. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana hubungan antara bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu, dalam Prayitno menyatakan bahwa di dalam keseluruhan pelayanan bimbingan dan konseling dianggap sebagai inti dari proses pemberian bantuan. Sejalan dengan ini, Mortensen dan Schmuller menyatakan lebih tegas bahwa konseling adalah jantung hatinya program bimbingan. Bimbingan memperhatikan kuratif atau pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan masalah atau preventif. Konseling titik beratnya kuratif, tetapi juga memperhatikan preventif. Objek garapan bimbingan dan konseling yaitu problema atau masalah. Bedanya pada titik berat perhatian dan perlakuan terhadap masalah tersebut. Bimbingan berarti masalah yang ringan, sedangkan konseling berarti masalah yang relatif berat. Secara umum, pengertian hubungan konseling dipakai oleh kaum profesional yang melayani manusia, seperti profesi konselor, pekerjaan sosial, dokter, dan sebagainya. Di sini mengartikan pembimbing membantu si terbimbing agar tumbuh berkembang, sejahtera, dan mandiri. Selain itu, Muhammad Surya juga menyatakan bahwa ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan pertama, berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Pandangan kedua, berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerja. Menurut pandangan kedua, bimbingan merupakan pendidikan, sedangkan konseling merupakan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah serius. Pandangan yang ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling itu saling keterpaduan, keduanya tidak saling terpisah. Dari penggambaran beberapa ahli yang mengungkapkan hubungan bimbingan dan konseling, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu bagian yang terikat, serta saling membutuhkan dalam aspek-aspek tertentu. Nah, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu pengertian ruang lingkup bimbingan konseling. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ruang lingkup bimbingan konseling, kita harus mengetahui apa makna dari ruang lingkup itu sendiri. Nah, jadi ruang lingkup itu adalah suatu batasan
yang memudahkan untuk melaksanakan suatu penelitian agar penelitian itu menjadi lebih efektif. Nah, ruang lingkup ini akan sangat membantu dalam keefektifan melakukan penelitian seiring dengan berjalannya pelaksanaan sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama karena tidak adanya sebuah batasan. Jadi dengan adanya batasan, penelitian akan menjadi lebih mudah. Oke. Kemudian adapun ruang lingkup bimbingan konseling. Ini mencakup dari segi pelayanan, dari segi fungsi, dari segi sasaran, dan dari segi pendidikan karir, serta dari ruang lingkup sosial budaya. Ya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bimbingan konseling dari segi pelayanan. Nah, dari segi pelayanan ini terdapat pelayanan bimbingan konseling di sekolah, yang mana di sini terdapat pada bidang kurikulum, bidang administrasi dan kepemimpinan, serta pada bidang kesiswaan. Kemudian juga ada berkaitan dengan tanggung jawab konselor sekolah. Lalu ada juga kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Nah, ini ada berkaitan dengan keluarga ataupun dengan masyarakat. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ruang lingkup dari segi sasaran dalam BK. Dari segi sasarannya, bimbingan konseling di sekolah diperuntukkan bagi seluruh siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mampu mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri dan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Yang pertama, perorangan atau individual pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu individu dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara nyata. Sasaran yang kedua yaitu kelompok bimbingan dan konseling. Kelompok mengarahkan layanan pada sekelompok individu dengan satu kali kegiatan. Layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang. Konseling kelompok diberlakukan bagi murid-murid yang sudah dapat mengadakan kontrak dengan orang lain dengan bahasa lisan. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang ruang lingkup dari segi fungsi BK. Nah, fungsi di sini ada 9. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini adalah sebagai landasan dari kegiatan bimbingan konseling karena memungkinkan jalan keluar dari pemecahan masalah yang ditemui. Nah, fungsi ini membantu konseling agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungannya, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan atau karir, budaya, serta norma agama. Yang kedua itu ada fungsi fasilitasi. Nah, fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, serta seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga itu adalah fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian di sini yaitu membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis. Yang keempat itu adalah fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran di sini membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kebutuhan konseling atau peserta didik. Nah, yang kelima itu adalah fungsi adaptasi. Nah, fungsi adaptasi di sini adalah membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, dan kemampuan dan kebutuhan peserta didik atau konseling. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi
pencegahan. Nah, fungsi pencegahan di sini adalah untuk mengantisipasi atau paling tidak memperkecil akibat yang akan timbul sehingga peserta didik tidak memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi perbaikan dan penyembuhan. Nah, di sini pada fungsi ini membantu peserta didik atau konseling yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, serta bertindak. Yang selanjutnya itu adalah fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan di sini adalah untuk hal-hal yang telah dimiliki individu siswa terjaga dan terpelihara dengan baik, serta hal-hal yang menjadi kekurangan peserta didik berkurang sedikit demi sedikit. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi pengembangan. Nah, fungsi di sini adalah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga individu dapat puas dan bahagia dalam kehidupannya. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Dan selanjutnya yang keempat adalah ruang lingkup dari segi pendidikan dan karir. Nah, bimbingan konseling yang meliputi siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain yaitu yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan yang ada di sekolah dan belajar secara mandiri. Bimbingan konseling karir meliputi pekerja, motivasi, dan lain-lain yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai suatu informasi serta memilih dan mengambil keputusan dalam berkarir. Nah, adapun ruang lingkup bimbingan konseling karir di sekolah dasar merupakan seluruh yang mencakup tentang isi bimbingan konseling karir. Nah, yang pertama, isi bimbingan karir untuk kelas-kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama ada mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. 2, yaitu menggambarkan diri siswa. Dan yang ketiga untuk menjelaskan bahwa bekerja itu penting dan sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan. Yang kedua yaitu isi bimbingan karir untuk kelas-kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan manfaat dari mencontoh orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sukses. Yang kedua yaitu melatih siswa dalam menggambarkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu melatih siswa dalam melihat hubungan antara minat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, selanjutnya ada tujuan dari bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, secara rinci tujuannya yaitu yang pertama ada dapat menilai dan memahami dirinya sendiri dengan baik, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-cita yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan yang ada di dalam masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu para siswa dapat merencanakan masa depannya serta memilih untuk menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan yang sesuai. Nah, yang tadi sudah yang keempat yaitu ruang lingkup dari segi pendidikan dan karir, dan selanjutnya itu yang kelima, ruang lingkup dari segi sosial budaya. Nah, pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, serta warga lingkungan sosial yang lebih luas. Oke, di sini selanjutnya ada D, layanan langsung BKDST. Nah, jadi layanan atau kegiatan lain pada program BKDST ini biasanya diperuntukkan untuk siswa. Nah, di sini ada 8 layanan BK langsung DST dan kegiatan pendukungnya. Yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, biasanya ini diperuntukkan untuk siswa baru mengenal sekolah tersebut, mengenai bagaimana kurikulumnya, lalu tata tertibnya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah layanan informasi. Nah, biasanya ini adalah pemberian penerangan baik secara lisan ataupun tertulis. Yang ketiga adalah bimbingan kelompok.
Nah, bimbingan kelompok ini biasanya diperuntukkan untuk semua siswa. Misalnya mengenai bagaimana sih cara belajar yang baik, bagaimana sih hormat terhadap guru, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengumpulan data terkait siapa saja siswa yang bermasalah. Nah, itu akan dicatat dan nantinya akan diberikan solusi atau pemecahan masalahnya. Yang kelima adalah konseling. Nah, konseling ini adalah pembahasan terhadap masalah konseli yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Keenam, ada referral atau alih tangan. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memindahkan penanganan konseli kepada pihak lainnya. Selanjutnya ada yang ketujuh adalah perkembangan profesi. Ini biasanya ditujukan kepada guru untuk meningkatkan profesionalitas atau keahlian pelaksanaan bimbingan. Jadi ini biasanya guru itu bisa mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah riset dan pengembangan. Nah, itu adalah upaya untuk selalu melaksanakan inovasi dan melaksanakan bimbingan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.